warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Institut Para Hikmah Indonesia, Andi Alma Putri Alifka, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan produk sukuk, di mana sukuk dalam pasar modal Islam serupa dengan obligasi yang terdapat di pasar modal tradisional, yaitu berupa surat atau sertifikat dari pihak yang membutuhkan dana. Pengembangan perbedaannya terdapat dalam kebutuhan dan perbedaannya terdapat dalam obligasi merupakan surat hutang, sedangkan sukuk merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset. Obligasi mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayarkan bunga atau kupon kepada pihak yang memberikan hutang. Praktek ini sangat jelas dilarang secara syariah karena telah mengandung unsur riba. Dalam Al-Quran surah ketiga ayat 130 mengatakan bahwa, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung." Adapun produk dari sukuk ada dua, yang pertama sukuk musyarakah dan sukuk istisna. Adapun kita perlu mengetahui pengertian dari musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Adapun poin yang kedua adalah istisna, di mana istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pembeli dengan pihak penjual, di mana untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun salah satu dari karakteristik produk pengembangan sukuk ini yang pertama yaitu musyarakah, yang terkait dengan prospek pembagian keuntungan dan kerugian adalah setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha musyarakah akan didistribusikan kepada setiap pihak yang berkaitan dengan suatu resiko keuntungan atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun dari pengambilan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh setiap pihak masing-masing dalam suatu penanaman. Munculnya resiko dari karakteristik tersebut ditandai dengan adanya kegiatan investasi yang masih belum diketahui berupa keuntungan yang dapat diperoleh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sukuk musyarakah tergantung pada konsep yang jelas, yaitu munculnya keuntungan bersama risiko dan hasil yang muncul bersama dengan biaya. Adapun dari istisna, yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Sukuk dapat diterbitkan berdasarkan akad istisna, yang dalam pasal 1 istisna didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak, di mana spesifikasi cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut dibutuhkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Menurut definisi di atas, suku istisna adalah sukuk yang diterapkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan sertifikasi proyek atau barang yang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Karakteristik dari sukuk istisna yaitu pemesanan menurut mayoritas pendapatan ulama. Hukumnya adalah seperti jual beli al-salam, dilihat dari syarat-syarat atau komitmen dari perjanjian. Menurut syarat-syarat atau komitmen dari perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemesanan adalah perjanjian non-permanen sebelum kepentingan kedua belah pihak atau pemesan dan pembuat terlaksana tanpa adanya perselisihan.
Sukuk musyarakah dan sukuk istisna saat ini masih belum populer digunakan sebagai sarana pembiayaan atau emiten di Indonesia. Kedua sukuk tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2012 di bulan Agustus. Namun demikian terdapat peluang bagi emiten tertentu untuk mengetahui karakteristik sukuk berbasis akad musyarakah dan istisna tersebut. Dari beberapa negara kawasan Timur Tengah, sukuk musyarakah dan istisna telah banyak diterbitkan oleh perusahaan, di mana di kawasan Asia, Eropa, Amerika, terutama di kawasan Asia yaitu Malaysia dan Pakistan yang telah menggunakan sukuk musyarakah dan istisna untuk sumber pembiayaan. Sampai saat ini penerbitan sukuk dengan menggunakan kedua akad tersebut digunakan terutama untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, dan sektor lainnya. Dilihat dari karakteristik sukuk istisna dan musyarakah, konsep pembagian keuntungan dan kerugian sangat adil. Karakteristik sukuk musyarakah sendiri, setiap keuntungan diperoleh dari kegiatan tersebut akan dibagi dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian sebelumnya. Sedangkan sukuk istisna di mana di antara kedua belah pihak antara pemesan dan pembuat terlaksana tanpa perlu didebatkan, kedua pihak tersebut memiliki hak untuk membatalkan perjanjian apabila tidak sesuai dengan pemesanan. Salah satu inisiatif strategi yang dijalankan untuk mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk istisna dan musyarakah dapat dilihat dari produk syariah yang melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, ulama di bidang ekonomi Islam. Sukuk menggunakan akad musyarakah dan istisna berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam materi pengembangan produk sukuk di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.